Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Safitri dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi Malam B. Di sini saya akan menuntaskan tugas UTS saya dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dahlan MPD, dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Di sini temanya yaitu fungsi dan faedah pendidikan bagi perkembangan manusia. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan adalah salah satu yang mempengaruhi seseorang dalam berpikir. Salah satu tujuan dari pendidikan adalah untuk menjadikan seseorang itu lebih mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, juga sebagai alat untuk meningkatkan inteligensi seseorang. Selanjutnya adalah dalam bahasa Indonesia, pendidikan dengan kata dasar didik yang mendapat awalan pen dan akhiran kan, artinya hal atau cara mendidik. Yang kedua, dalam hal lain pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha untuk membangun kedewasaan seseorang. Yang ketiga, pendidikan pada hakikatnya ialah memanusiakan manusia, humanisasi. Yang keempat, yaitu arti dengan pendidikan tidak ada lagi manusia yang tidak menggunakan akalnya. Maksudnya apa? Maksudnya itu dengan pendidikan seseorang akan otomatis menggunakan akalnya untuk berpikir. Tidak seperti binatang yang pada hakikatnya tidak mempunyai akal. Tetapi ia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa insting. Selanjutnya ada perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Pada tingkat seluler, perkembangan dapat berupa diferensiasi sel-sel yang baru, membentuk jaringan yang menyusun organ tertentu. Artinya, perkembangan adalah suatu perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ada 3, yaitu aliran nafsitisme atau pembawaan, aliran empirisme atau lingkungan. Yang ketiga ada faktor diri sendiri. Selanjutnya ada manusia. Manusia menurut bahasa berasal dari kata manu, yaitu bahasa Sanskerta. Mens ya bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Selanjutnya ada manusia menurut para ahli, yaitu Socrates. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki 2 kaki, tidak berbulu, dan tidak memiliki kuku datar berukuran lebar. Yang kedua, menurut R.B. Sentanu, manusia adalah makhluk sebaik-baiknya yang diciptakan oleh Tuhan. Bahkan dapat dikatakan manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Yang ketiga itu menurut Agung P.P. manusia dapat diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang tersusun atau kesatuan fisik, ruh atau jiwa yang akal pikirannya tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Selanjutnya ada hubungan manusia dengan pendidikan. Pendidikan dan manusia adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan tidak akan berjalan jika tidak ada manusia, baik manusia yang menjalankan pendidikan tersebut maupun manusia yang dididik. Pada masa permulaan pendidikan, yang dilakukan adalah belajar membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya ada fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. Yang pertama adalah fungsi sosialisasi, fungsi kontrol sosial, fungsi kelestarian budaya dan masyarakat. Yang terakhir ada fungsi seleksi dan alokasi. Fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia.
Yang pertama, pemberantas kebodohan. Yang kedua, menghilangkan kesalahpengertian. Yang ketiga, turut andil dalam memberikan corak dan arah pada kehidupan masyarakat mendatang. Yang keempat, sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Sekiranya itu saja yang dapat saya paparkan dalam tugas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.